Kelompok 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan dan di perguruan tinggi, yaitu pendidik tinggi atau perguruan tinggi memiliki peran yang amat penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, di mana saja di perguruan dunia akan berlomba untuk mendirikan perguruan tinggi dan mendorong generasi mudanya untuk memasuki perguruan tinggi. Dengan demikian, bentuk-bentuk metode pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran ajaran Islam adalah antara lain sebagai berikut, yaitu A. Metode diakronis, suatu metode pengajar ajar Islam menonjolkan aspek sejarah. Metode ini memberi kemungkinan adanya studi komparatif tentang berbagai penemu dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang relevan, memiliki hubungan sebab akibat atau kesatuan integral. Metode sinkronis analitis, suatu metode pendidik Islam yang memberi kemampuan analisis teori yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mentalitas. Metode metode problem solving al-musyikat. Metode ini merupakan pelantikan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. D. Metode empiris tajribiyah, suatu metode pengajaran memungkinkan peserta didik mengajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. E. Metode induktif al-istiqraiyah, metode yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus juz'iyah menuju pada kesimpulan yang umum. Tujuan metode adalah agar peserta didik bisa mengenal kebenaran dan hukum setelah melalui riset. Metode deduktif, metode yang dilakukan oleh pendidik dalam pengajaran ajaran Islam melalui cara menampilkan kaidah yang umum kemudian mengajarkannya dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi terurai dalam pendidik. Metode deduktif sangat diperlukan. Dasar-dasar pelaksanaan pendidik agama di Indonesia memiliki suatu yang cukup kuat. Dasar-dasar segi yuridis atau hukum dasar yuridis adalah dasar pelaksanaan pendidik agama Islam berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal ini terdiri dari 3, yaitu pertama dasar ideal, kedua dasar struktur, dan ketiga itu dasar operasional. Dasar-dasar dari segi religius yaitu pertama sumber dari Al-Quran, antara lain surah Al-Mujadilah. Kedua sumber dari hadis yaitu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi, dan kesimpulannya yaitu agama sebagai paranata sosial berperan sebagai penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting agama dan nilai-nilai agama ini antara lain terlihat dalam mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah ini merupakan pendamping yang penting bagi manusia agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agawinya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dan benar-benar baik perilakunya. Perilaku kehidupan beragama di Indonesia masih kuat dibayangi transformalisme dan beragam belum mempunyai kekuatan untuk mengoreksi distorsi moral dalam kehidupan sosial. Musuh agama tidak hanya maksiat tetapi juga korupsi dan kekerasan. Di hari ke hari kita semakin bisa mendengar melihat pembakaran, pengeroyokan, pembunuhan, dan teror bom. Sementara pengeroyokan, pembunuhan, dan teror bom, sementara itu masyarakat semakin apatis terhadap pemberantasan korupsi masih berputar-putar pada isu sebagai bangsa dikenal religius, sehingga keberagaman mempunyai kontribusi untuk mengurangi kesejahteraan sosial di sekitar kita.
Nyatanya, belum ada tanda-tanda demikian. Sebuah pekerjaan rumah yang besar. Pertanyaan yang mengetik, apakah ada yang salah dengan pendidikan agama di sekolah sehingga lahir generasi seperti ini? Sebuah pertanyaan kecil yang patut direnungkan. Kelompok 2. Bagaimana manusia bertuhan? Konsep spiritual sebagai landasan keberuntuhan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal. Dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah, good spot, dan terbatas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagai firman Allah SWT dalam surah As-Sajdah ayat 9, yaitu kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan di dalam rohnya ciptanya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Tuhan, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa kebutuhan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini dengan kadar yang rendah. Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadirat Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif materialistik. Kelompok 6. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu 1. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Allah berfirman, "Qala takum rasulum innahum illa nasarum masnukum walakin Allahu ya'unu Allahum masyalla min ibadi wa ma kana lana ala annatiyakum duni illa bidnillah wallahi fa'ayya tawakali binuna." Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kemendatangan sesuatu bukti kepada Allah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertakwa." Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran, teknologi, hukum, mistis, dan mistis. Kelompok 4. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan terakhirnya Indonesia dan tumbuh dari nilai-nilai hakikat Islam dan mewujudkan dalam diri sendiri. Sedang orang hambanya mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi diri untuk selalu beranggapan dan nilai-nilai kebenaran, nilailah mensyukur, inilah berupa nikmat Islam dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada kondisi kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujudkan dalam kehidupan konkret dan membahagiakan orang lain. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasan memang mengasalkan maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci dari secara genetik. Menjamin termorfof budi adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan non-teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia dalam membawa dosanya di dunia. Menurut teologinya, manusia harus bebaskan dari dosa itu. Adapun dalam
eologis seperti dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam suci dari dosa dan telah beragama yakni di Indonesia Islam. Tugas manusia adalah berupaya kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah secara horizontal. Manusia dibuat berisasi dengan jiwa utuh hidup mengandalkan dari manusia jauh watak hidup menjadi roh kehidupan, menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa misalnya akan bersama kenal rohnya aktivitas walaqad sarana li jahannama liyahannama katsirum minal jinni wa insi lahum kullu mullai yubassirana biha kalana ami malhum adal ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk sinar Jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaimana binatang ternak, bahkan mereka lebih sehati. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf 1779. Kelompok 3. Bagaimana manusia bertuhan? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan untuk beribadah kepadanya dan melakukan hal-hal yang baik kepada sesamanya. Iman kepada Allah adalah meyakini dan bagaimana bahwa Allah lah salah satunya, lillah sesembahannya yang berhak disembah, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa wal illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Ad-Dam diri. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki keyakinan adanya Tuhan. 7. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir yang berdasarkan sudut pandang yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran, wa'il Injil, Al-Taurat, wa Anzaliyad bai'il imam musyadiqana bi al-khaki al-kitab el-ealiknaza. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran. Sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dengan maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dalam hadis berbunyi,
Bisli Allah kam bihi mamasakum ma tadillu an amyar fikum tarak. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berperang teguh dengannya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Muslim. Tidak sedikit pun orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekuleris? Jawabannya tentu saja pertama karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadisnya bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban, karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya, berbeda dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan, menjunjung tinggi kesamaan, egaliter, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah. Liyassir bikum wala bikum Allah yursid. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah. Nah, kesimpulannya yaitu kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagai umat pada zaman keemasan. Bersikap terhadap Al-Quran yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya.